Dr. Muhammad Nazair, SPKK di Law. Selamat malam, Dr. Nazair. Malam Pak Hadi. Ya, mohon tanggapannya. Ya, makasih. Saya singkat aja Pak Hadi ya. Ini udah terlalu malam. Ya, siap. Banyak orang tua di ruangan ini, jadi kita cepatin aja. Ya, izin Pak. Jadi Pak Hadi, saya sebetulnya tidak tertarik untuk bicara pasal. Karena kalau bicara pasal itu seolah-olah kita siap menerima itu. Saya tidak ingin bicara pasal, saya mau bicara langsung kira-kira bagaimana hubungannya dengan isi daripada keinginan daripada Menteri Kesehatan untuk merubah MKDKI, merubah eksistensi KKI dalam undang-undangnya yang baru. Ya, saya hanya ada 3 atau 4 slide. Jadi menurut saya masalah besar kita, masalah besar dokter Indonesia ke depan ini ada yang sebetulnya tidak dibicarakan di dalam RUU yang ada. Itu sebetulnya yang ingin saya soroti, Pak moderator yang sentimen pada saya. Ya, masalah dokter kini dan yang akan datang itu sebetulnya ada 2 yang besar. Yang pertama soal kecukupan jumlah dan kualitas dokternya. Jadi kalau bicara jumlah itu banyak variabel-variabel, banyak parameter-parameter terkait yang sebetulnya tidak masuk dalam ruang lingkup pembicaraan malam ini karena dia di luar daripada konteks yang dibicarakan. Saya berada pada yang nomor 2, yaitu bagaimana pengawasan praktek dokter di Indonesia dengan adanya perubahan-perubahan mendasar pada RUU yang baru itu dengan merubah banyak muatan-muatan yang ada pada baik menyangkut KKI, menyangkut MKDKI, itu juga akan merubah pengawasan praktek dokter Indonesia. Sebetulnya ada beberapa parameter yang perlu didalami secara baik. Sekali lagi Pak Joni tadi, Pak Ketua MKDKI kita juga sudah bicara panjang lebar, tapi saya sama sekali tidak ingin menanggapi itu karena beliau bicara, terutama Pak Pras itu bicara pasal dan saya tidak ingin menanggapi pasal. Saya pikir bukan saatnya sekarang karena kita mau menolak itu atau meminta untuk RUU ini tidak dibicarakan sekarang, boleh dibicarakan, itu baik sekali ide untuk membicarakan, tapi tidak sekarang, harus diperbaiki, perbaikan di dalam proses penyusunan, diperbaiki dalam proses dalam menyerap aspirasi stakeholder utama. Siapa mereka? Mereka adalah tenaga kesehatan, perawat, bidan, apoteker, dokter gigi, dan sebagainya. Saya langsung masuk pada pengawasan praktek dokter. Siapa sebetulnya yang mengawasi praktek dokter? Di dalam undang-undang yang lama atau di dalam regulasi kita yang ada, itu sebetulnya pengawasan terhadap dokter sudah disebutkan. Paling tidak ada 3 undang-undang yang mengatur tentang pengawasan dokter. Tapi kita juga melihat secara sangat kasat mata bahwa begitu banyak dokter yang bekerja di lapangan yang praktek yang hampir-hampir tidak bisa terawasi. Dokter itu menurut saya saat ini bergeser. Banyak yang bajunya putih tapi hatinya dan pekerjaannya tidak putih. Banyak dokter yang memanfaatkan keawaman, ketidaktahuan, ignorance pasien. Kita lihat, dan mereka bukan dokter-dokter baru. Dokter-dokter dengan pangkat yang tinggi, dengan berbagai cara membungkus sana, membungkus sini, praktek berbohong itu, memanfaatkan ketidaktahuan, keawaman pasien itu banyak. Nah, siapa yang mengawasi mereka? Di dalam undang-undang RUU yang baru itu tidak tampak, tidak kelihatan.
Tidak kelihatan. Sekali lagi saya katakan tidak kelihatan. Mengapa tidak kelihatan? Itulah masalahnya. Mengapa itu tidak diatur? Mengapa itu tidak dipersiapkan? Padahal kondisi objektif itu diketahui. Mengapa? Karena undang-undang ini memang dibiayai oleh orang-orang yang punya itikat-itikat tidak baik. Menggunakan praktek kedokteran, menggunakan modus praktek kedokteran itu sebagai cara untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Ini sudah modus ekonomi, benar-benar ini modus bisnis. Jadi pembuatan undang-undang baru bagian daripada upaya untuk menggeser praktek-praktek kedokteran yang sejauh ini masih berbau kemanusiaan menjadi praktek-praktek kedokteran yang sepenuhnya adalah praktek bisnis. Itu dengan demikian undang-undang yang baru ini atau RUU ini tidak jelas mengatur siapa yang mengawasi. Yang kedua, bagaimana mekanisme pengawasan? Juga tidak diatur. Kalau Anda lihat itu pasal 326, pasal 328 yang tadi disebut-sebut tidak mengatur. Itu mengatur perselisihan kalau sudah terjadi. Pasal 318 juga tidak mengatur. Jadi jangan salah paham, Ibu Bapak sekalian. Semua itu adalah pasal-pasal yang dibuat, dirancang, didesain sebetulnya oleh orang-orang yang punya kepentingan. Itu yang saya sebut dengan ada penumpang gelap. Penumpang gelap di sini bertumpuk-tumpuk. Ada orang yang karena punya bisnis asuransi kesehatan, dia tangkap semua dokter, diupayakan dokter itu masuk dari dalam perangkat hukum. Sehingga asuransi profesi itu menjadi sangat penting. Itu juga penumpang gelap. Dan saudara-saudara saya yang tidak belajar hukum tidak mampu menangkap itu. Terus terang tidak mampu menangkap itu. Mekanisme pengawasan sama sekali tidak ditulis. Pada slide berikutnya saya akan perlihatkan pada Anda sebetulnya pada regulasi yang lama itu ada. Apalagi kaitannya dengan sanksi. Tidak ada. Nah, tadi Ketua MKDKI bingung juga. Hanya menyebut-nyebut majelis. Itulah pura-puranya Mas. Dalam legal drafting itu. Legal drafting kita ini ditipu-tipu Pak. Memang kalau Bapak orang-orang yang tidak belajar hukum memang tidak akan dapat menangkap tipu-tipu ini. Tapi alhamdulillah kita yang kita sedikit diberi ilmu ini, kita nangkap itu, nuansa-nuansa itu ada. Ibu Bapak sekalian, kemampuan mendeteksi penyimpangan praktek dokter ini juga tidak tampak di dalam RUU yang baru. Sama sekali tidak tampak. Ibu Bapak sekalian, kalau saya mau jujur mau mengatakan bahwa pengawasan praktek dokter dalam regulasi lama yang akan segera dihapus ini, Ibu Bapak sekalian saya menyebut akan segera dihapus karena saya sangat yakin persekongkolan ini sangat sudah terjadi dengan sangat jelas. Oleh karena itu saya bingung tadi Pak siapa ini senior saya yang sangat saya hormati, saya muliakan, Pak Nazar masih nitip pada moderator untuk kalau bisa sampaikan pada anggota DPR agar buruh hati nuraninya dipakai. Bapak gimana sih tidak mengikuti perkembangan? Tidak ada lagi, sudah selesai itu. Hati nurani sudah tidak ada lagi sekarang. Sudah tidak ada lagi. Itu Bapak pada bulan April sampai bulan November, itu Bapak kemana? Itu saatnya mengetuk hati nurani. Kalau sekarang tidak lagi, ini besok sudah mau di 15 Mei, itu sudah masuk masa persidangan berikutnya, itu akan segera diketok. Menteri Kesehatan ini seperti berlomba dengan maut. Seolah-olah maut setelah ini, maut kalau tidak. Ibu Bapak sekalian, jadi itu mohon maaf, saya lihat orang masih berretorika banyak, retorika-retorika yang tidak perlu. Ini yang membius kita. Saya mohon ini tidak dipakai lagi bahasa-bahasa seperti itu. Sekarang ini bahasa aksi. Apa yang kita mau lakukan? Apa yang kita mau lakukan ini? Sudah bahasa aksi ini. Tidak lagi bahasa-bahasa. Pengawasan. Dalam regulasi lama, pengawasan oleh KKI itu sangat jelas. Pengawasan dalam registrasi, pengawasan di dalam pembuatan
instrumen untuk mengawasi praktek itu ada PNBP dan sebagainya, itu ada semua diatur oleh KKI. Kalau KKI yang benar, KKI seperti KKI jilid 1, jilid 2, KKI yang masih benar, itu memang mereka memang mengatur aturan-aturan itu. Pak Sukman itu sampai kemana-mana pergi. Ke Kulit saya ingat itu berulang-ulang kali datang hanya untuk mengatur bagaimana supaya dokter-dokter kulit itu tidak bekerja sekedar kosmetik untuk cari uang. Itu saya tahu persis Prof. Sukman itu kemana-mana pergi. MKDKI juga mengatur itu. MKDKI itu memutus laporan-laporan yang diberikan oleh pasal 66 ayat C itu, yang mereka sudah melapor ke MKDKI, tapi juga melapor ke hukum, melapor ke bidang ke MKEK, itu ada. MKDKI itu melakukan pengawasan. Ya, itu pengawasan yang sudah terjadi. Tapi organisasi profesi melakukan pengawasan agar tidak terjadi, Pak Nazar. Bapak kan lama, 12 tahun atau lebih barangkali 14 tahun menjadi ketua BHP2A. Bapak tahu persis bahwa laporan-laporan yang masuk ke ID atau masuk ke MKEK itu diproses. Itu dalam rangka apa? Itu dalam rangka pengawasan praktek dokter. Walaupun harus kita akui bahwa pengawasan itu belum optimal atau tidak optimal, jujur. Itu memang harus diperbaiki. Dan kalau ada undang-undang ini, mari kita perbaiki. Tapi tidak dengan membuang secara serta-merta, itu harus dibuang secara keseluruhan. Pengawasan oleh Menteri Kesehatan, ya memang benar, bagus. Pengawasan oleh pemerintah. Tapi juga kita akui bahwa pengawasan oleh Menteri Kesehatan itu tidak bisa dilakukan sorangan wae. Tidak bisa, tidak mungkin. Walaupun di dalam undang RU yang baru itu seolah-olah pengawasan hanya oleh Menteri Kesehatan. Itu menurut saya, pengalaman saya sebagai dokter, sebagai orang yang pernah juga ada di profesi itu mengatur dan mengawasi pengawasan praktek kedokteran, walaupun kecil hanya dalam perkumpulan dokter kulit, tapi saya punya pengalaman itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Begitu banyak terjadi pelanggaran, pemerintah tidak tahu. Dalam hal ini Dinas Kesehatan nggak ngerti. Jangankan pemerintah, ID pun tidak tahu. Tapi kita mengawasi. Kita tahu bahwa di Karawang itu ada dokter kulit yang nggak benar. Kita juga tahu bahwa ada dokter kulit di sana, di Jawa Tengah, yang tidak benar, di Purwokerto. Yang secara diam-diam memberikan krem-krem yang tidak benar, yang tidak ada punya izin edar. Kita hukum. Walaupun dibela oleh cabangnya waktu itu, cabang Semarang membela. Kami beritahu cabang Semarang, gak bisa, jangan dibela. Tidak saatnya membela, ini bukan saatnya membela. Nah, pengawasan-pengawasan seperti ini perlu ditingkatkan, perlu dikolaborasi, perlu didesain agar dibuat lebih baik. Undang-undang boleh, undang-undang baru boleh mengatur ini agar pengawasan lebih baik. Bukan malah dihilangkan. Ibu Bapak sekalian, masalah terbesar kita adalah bagaimana kemampuan pemerintah atau rencana Pak Menkes ini untuk mengatur praktek dokter. Saya tidak mengerti. Saya sama sekali tidak mengerti. Pak Menteri pertama dia bukan dokter. Dia hanya menerima masukan-masukan. Saya mungkin ada 6-8 bulan berada dalam sebuah WA group dengan Pak Menteri. Saya melihat bagaimana orang-orang menjilat itu kepada Pak Menteri. Bagaimana orang-orang dokter ini, dokter bukan dokter, bukan orang bukan dokter, dokter. Bagaimana mereka membuat bahasa-bahasa menjilat. Saya sampai jijik. Saya tidak pernah memberi komentar. Jijik saya. Tapi sekali waktu saya memberitahu sama Pak Menteri, hati-hati ada 3 kelompok orang yang menghadapi Bapak. 3 kelompok orang yang memberikan Bapak masukan. Tidak semua itu ikhlas. Yang lain itu menjilat Bapak. Jadi Bapak sekalian, kalau hanya diserahkan kepada pemerintah soal pengawasan praktek dokter ini,
saya berani mengatakan bahwa itu tidak bisa optimal. Atau bolehlah dikatakan sangat minimal. Kenapa Ibu Bapak sekalian? Ketika saya masuk Jakarta tahun 83, itu kakak saya datang dari daerah. Karena mendengar ada keluarga saya di sini yang sakit lutut itu, kemudian sembuh. Sembuh katanya. Jadi kakak saya itu baru 3 bulan saya di Jakarta. Kakak saya nyusul. Saya minta tolong dibawa ke dokter, seorang dokter di Menteng sana. Saya bawa ke sana. Saya masih ingat persis. Saya masih sangat culun, tidak ngerti apa-apa mengenai dasarnya ibu kota. Tiba di sana, saya tidak memberitahu bahwa saya dokter, membawa kakak-kakak ini. Tiba di sana saya lihat disuntik di daerah lutut. Ketika dokternya lengah, dokternya sudah senior, ketika dokternya lengah, saya lihat apa yang disuntikan. Saya tahu apa yang disuntikan. Itu steroid, Ibu Bapak sekalian. Saat itu saya kaget. Karena saat itu belum biasa, tahun 83, belum biasa steroid itu digunakan untuk kasus-kasus seperti itu. Belum biasa, saya ingat belum biasa. Tapi itu catatan saya pertama. Kemudian setelah saya menjadi dokter kulit, datang pada saya seorang, bukan datang. Saya mendapatkan sebuah pengalaman, ada keluarga saya dengan dermatosis vesikobulosa yang berisi cairan itu. Dia pergi ke seorang dokter kulit di Kebayoran Baru. Dokter kulit ini belum lama, maksud saya masih sepantaran saya umurnya waktu itu, masih muda. Kalau saya tidak salah, saya lebih dulu lulus dari beliau menjadi dokter kulit. Oleh dokter kulit ini, kenalan kakak saya ini disuntik. Menurut dokter kulit itu, Bapak datang 3 hari lagi. Karena obat suntik ini saya akan baru pesan ke Singapura. Jadi keluarga dari kakak saya itu baru 3 hari kemudian datang, benar disuntik. Katanya ini suntikan dalam seminggu 3 kali suntik dan harus suntik selama 4 minggu. Jadi 1 bulan, jadi 12 kali suntik. Benar saja, memang terjadi perbaikan. Karena terjadi perbaikan dan saya dokter kulit, saya datang bersama pasien ini yang kebetulan keluarga atau keluarga dari istri kakak saya, kenalan kakak saya. Saya bersama pasien ini datang. Setelah saya lihat, ternyata disuntik juga dengan steroid. Saya bertanya sama dokter, apakah ini drug of choice, dokter? Dia bilang, bukan. Ini kan obat murah, kortison asetat ini, inilah obat. Tapi saya tanya, apakah ini obat dari Singapura? Iya, obat dari Singapura. Saya bilang, saya biasa pakai ini di puskesmas, saya biasa pakai, dokter. Memang Anda dokter? Iya, saya dokter kulit juga. Kaget dia, dan dia marah pada saya. Saat itu dia laporkan saya pada dokter almarhum, dokter Kosasi. Dokter Ahmad Kosasi pada saat itu adalah ketua kami, ketua perhimpunan dokter kulit. Saya dipanggil sama dokter Kosasi. Kenapa Anda mencoba mengintervensi pengobatan? Saya bilang, saya ada tanya jawab. Dan pada saat itu almarhum Dr. Ahmad Kosasi membenarkan saya dan mengajak saya untuk pada saat itu Anda harus masuk pengurus Perdosi. Saya ingat persis itu Dr. Ahmad Kosasi. Ibu Bapak sekalian, ini gambaran kasus di lapangan. Jadi kita tidak bisa beranggapan bahwa semua dokter itu baik. 2 kasus yang saya ceritakan pada Ibu Bapak tadi, itu 1 dokter penyakit dalam, 1 dokter spesialis kulit. Itu gambaran dokter di lapangan. Dan mereka ini hanya bisa ditangkap, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan itu hanya bisa ditangkap oleh dokter yang memang paham. Materialnya hanya bisa ditangkap oleh dokter. Yang bisa ditangkap oleh Dinas Kesehatan sesuai keinginan Menteri Kesehatan yang diatur dalam undang-undang baru ini.
Itu hanya penangkapan, menangkap azas-azas formil saja. Kalau dia praktek tidak ada SIP, kalau tidak ada STR, atau dia praktek di banyak tempat, pokoknya sifatnya administratif. Hanya itu yang bisa ditangkap. Nah, hal-hal seperti ini kan siapa yang harus beritahu pada dokter, pada Menteri Kesehatan? Kalau kita menyerahkan itu hanya pada orang-orang dekat yang notabene penjilat, saudara sekalian, ibu bapak sekalian, para guru besar, para senior yang saya hormati, objektivitasnya akan hilang. Dan inilah yang akan menjadi bagian daripada apa yang terjadi pada kasus Dr. Prof. Zainal di Semarang ini adalah kasus yang menggambarkan pada kita bahwa RU-nya saja belum ada, belum jadi. Kesombongan-kesombongan, penyimpangan-penyimpangan sudah mulai terjadi. Oleh karena itu, saya tutup kalimat saya malam ini hanya dengan kita tidak bisa diam. Kegagalan dalam undang-undang yang RU yang baru ini sudah tampak di lapangan. Surat edaran Dirjen minggu lalu dan surat pernyataan atau surat yang dikirimkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi kepada Prof. Zainal Mutakin. Dari sisi isi surat itu menggambarkan itu adalah materi dari kebijakan Dirjen. Ibu bapak sekalian, tidak ada jalan lain. Kita semua harus bersatu. Ini saatnya time to act. Ini saatnya kita bekerja sama, kita berkolaborasi. Saya berharap forum ini mengambil langkah-langkah yang pasti, langkah-langkah yang konkret dan sistematis untuk bersatu. Kalau perlu para guru besar di seluruh rumah sakit pendidikan itu, kalau perlu mengambil langkah-langkah khusus sehubungan dengan suratnya atau surat pemberhentian kemitraan dengan Prof. Zainal. Jangan dibiarkan momen ini berlalu begitu saja. Ini harus ada sikap. Harus ada sikap. Tidak bisa tidak. Bukan saatnya lagi kita cerita ke sana kemari yang tidak timing sekarang ini. Ini cerita minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu. Kalau sekarang ini kita harus bicara apa yang harus kita lakukan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.